Selamat datang di channel Adi Rasa. Kali ini kita coba ngobrol sama Sebo, jauh-jauh dari Solo ke Surabaya. Terus makan, Bu? Wes, sudah dong. Makan apa, Bu? Manopoe tak pangan. Makan oke. Dia makannya banyak. Udah terang. Wah, yo, harus dong. Sambil menunggu kopi, kita sebatang dulu. Awal mula sih dari SMP. SMP itu zaman pas iku baru viral sing jenenge anak gendero sing jenenge Sebo. Lah SMP kan biasanya biasalah anak SMP kan biasanya pakai celana pendek semene to. Kok Sebo, kok genderuwo. Ya aku semenjak saat itu dipanggil Sebo dan berlanjut SMK, lanjut ke teman kerja, wis akhirnya nyebar dari mulut ke mulut sampai sekarang. Terkenalnya Sebo. Nah, gitu. Sekolah SMK. Terakhir SMK. Tata Jurusan Boga. Tata Boga. Kok iso neng pastry kenapa? Nggak ngambil main kitchen. Sebenarnya niat awalnya pengen main kitchen dan karena keterpaksaan sih. Pas pertama kali training pastry itu, wes aku tersesat di pastry, aku benar-benar nggak bisa menikmati. Kok ngene sih gawean wong lanang kok Gak roti. Kan kudu sangar nggih peso, yes. Itu semasa training dan ketika lulus pun sebenarnya nggak pengen terjun di pastry langsung ya karena kebutuhan waktu itu. Makanya saya kerja di pabrik roti. Ya wis tak coba ngelamar, ternyata oke, deal. Dan itu pun juga nggak langsung pegang adonan gitu, nggak. Mulai dari bawah dulu. Ngeruk loyang, bersihin loyang, ngasih minyak, itu mulai saya dari situ. Dan terus aku mikir 1 tahun lebih di pabrik itu, aku mikir gini, aku kapan ngene iki terus? Intinya gitu. Aku pengen suatu ketika aku bisa balik ke hotel lagi. Entah apapun bakal tak kerjain. Dan saat itu langkah awalku masuk hotel balik ke pastry lagi. Soalnya ada temanku yang dulunya teman training ngerekomendasikan ono lowongan pastry nang kene, casual, awal mula casual. Ya wis tak lakuin dari situ wis mulai dapat feel-nya. Ya wis aku wis nyemplung, ibaratnya udah nyemplung selutut, ngapain nggak nyemplung sekalian, renang sekalian. Ya udah dari situ wis mulai belajar dikit-dikit. Ya wis akhirnya wis jatuh cinta lah istilahnya lah. Terhitung dari 2010 sampai sekarang, dan itu nggak full pastry sih. Di tahun 2013 sampai 2015 itu sempat keluar dari jalur. Aku ngeplay pastry malah dideleh bacer. Wah, yo piye yo, namanya aku waktu itu kebutuhan sih, ya tak jalani sih aja. Dan itu dibacer setahun aku. Oke. Karo ngopi. Saya tekan tahun terus di rolling lagi aku ke Chinese, sempat di Chinese pegang dimsum juga sempat sih, tapi nggak full, nggak sampai sing nimbang nggak, cuma bantu aja sih. Itu juga aku ya lumayan tahu dikit-dikit tentang Chinese, Western juga dikit-dikit tahu, nggak secara pernah belajar lah ya. Pernah belajar, cuma soulku tuh masih nggak iso move on dari pastry. Di situ intinya aku mau ngelepasin pastry angel gitu loh. Jadi sampai saya tetap neng pastry. Pokoknya tak usah sambil belajar, intinya kan masih belajar terus pokoknya. Iso fruit carving sekondi? Otodidak kah, belajar kah, atau kursus? Otodidak sih. Cuma yang membuat aku demotivasi, wah kok menarik ya gitu, dari seniorku training waktu masih training dulu. Itu aku mulai otodidak. Sebenarnya sih aku sebelum aku memilih bidang tata boga, aku pengen ngelanjutin sekolah tuh enggak teknik mesin karena aku seneng utak-atik mesin toh. Kalau enggak kedua di jalur seni. Aku kan lumayan suka gambar, suka apa lah itu. Lah ternyata orang tua nyuruh aku gini, wes kowe sekolah mesin enggak apik sisane kowe iki enggak dadi apa-apa, wong nilai matematikamu elek. Lah kan sekolah seni, kan dadi opo? Terus bingung antara dua itu, wes disuruh tata boga. Ya situ. Jadi dari situ aku nemu ternyata boga itu ada seninya Salah satunya fruit carving itu tadi. Ya wes dari situ
tak terus noe, tak pelajari terus gitu. Ya wis intinya hasrat seniku tuh tersalurkan di situ. Wis. Tapi bisa ngelukis juga, hobi. Hobi sih hobi sih yo gimana ya, tapi bukan jadi rutinitas sih. Cuma bisa. Untuk Cuma, ngisi waktu. Kecuali kalau ada waktu luang, iso lah. Intinya nunggu waktu dan nunggu mood. Aku nggak bisa misalnya, aku gambar iki ngene. Lah ketika moodku baru aku nggak mau. Jadi intinya aku berseni itu nunggu moodku baik lah. Wes kuwi. Intinya nggak iso jenenge wong nyeni, nggak iso dipaksa. Wes kudu ngene kudune nggak iso. Yo terserah aku to kudu piye kan. Ngono kan. Terus kalau apa namanya? Suka ngotak-atik mesin, suka ngotak-atik motor. Saiki sekarang saat ini punya koleksi berapa? Jenis apa? Kalau motor di rumah aku seneng klasik sama custom sih. Kalau klasik yang klasik dewe sing ning omah aku punya 3. Honda C70, Vespa sama Yamaha V80 ada di rumah. Terus kalau yang custom ada 4. Warna kuning Cafe Racer basic GL100. Terus yang Honda Tiger 1 warna hitam, Scorpio 1 sama yang satunya Chopper itu mesin V-twin lah. Yo kalau dijelasin secara rinci yo itu 4 tambah 3 7 itu tadi. Sering touring? Touring sering dulu. Soalnya yo zaman dulu masih banyak. Temen juga sing sefrekuensi akeh. Jadi wis enak lah ngatur waktune lah. Itu kapan touring? Oh yo iki scheduleku oh iya. Nah untuk saat ini ya wis piye yo? Wis enggak kayak dulu lah rogone wis. Enggak kayak mbiyen wis mending goleren nek bar kerja. Paling jauh kerja di Maldives setahun, cuma setahun sih. pastry juga tapi. Pastry itu tapi apa ya? Style kerja pastry sana sama sini emang beda. Kayak di hotel rata-rata umumnya produk pastry itu aja kan. Kalau di sana beda. Kayak kesehariannya aku dulu nggak handle breakfast. Breakfast ada ono sing handle dewe. Aku cuma handle lunch sama dinner dan itu pun menu ala carte semua. Ala carte fine dining. Ya wis dessert Prancis, dessert Itali, dessert apa gitulah. Jadi cuma intinya dari situ aku ilmu yang tak dapet ya kenal karakter tamu apa Cuma setahun. Kenapa? Karena alasannya balik lagi. Wis moh ngono. Wah, intinya ning kene wis nggak memungkinkan lagi untuk aku kembali lah. Terus aku tanya orang sana tuh, ono apa tuh? Kok sudah lu mending nggak usah balik lagi lah, Jar. Saya ngomong seniorku kan. Makanya nggak balik lagi. Terus, kamu mending cari di Indonesia aja. Kamu mau di sini nggak apa-apa sih, tapi nanti rasain sendiri. Tapi masih kontek-kontekan? Masih. Kalau sampai sekarang masih. Kan sosmed juga saling follow kan. Itu masih hubungan ya masih baik. Kadang malah si temanku yang masih kerja di sana tapi udah beda resort sih. Nawarin, kapan bisa join lagi? Nanti kalau ada tak kabarin. Ya wes tak tunggu sampai sekarang tapi yo dong nongol-nongol ya sembuh ya nunggu lah intinya. Kalau jalan-jalan paling jauh? Jalan-jalan ke Thailand itu paling jauh. Itu dalam rangka menghabiskan gaji waktu ini. Wih, luar biasa. Gaji wis entek meringis ya toh. Wis. Ngene iku lah. Berapa tahun kalau kerja paling lama? Aku rata-rata kalau kerja mungkin di sini aku baru udah 3 tahun 3 tahun lebih berjalan. Soalnya sebelum itu cuma 2 tahun lah. Tapi nggak pernah kerja setahun sih paling cepat. Paling cepat sih di Maldives itu paling cepat. Tapi rata-rata aku kerja 2 tahun. Ini ketok ini bakal jadi yang paling lama gitu. 3 tahun lebih. Saiki 3 tahun. 3 tahun berjalan lumayan ya. Surabaya iki properti ke 2, 3. kelima malah. Oh, properti kelima. Properti kelima. Kalau di Surabaya sendiri properti kedua. Kalau di Surabaya properti kedua. Total udah 5 properti. Total 5 properti. Dari Solo, Jogja, Maldives, balik Solo lagi. Terus Surabaya sini. Terus yang sekarang. Sini, alasannya pindah apa? Cenderung lihat peluang sih. Misalkan gampang kan konco ngajak. Peluangnya bagus, wis tak ambil gitu. Dan alasan kedua udah terlalu lama di sana dan aku ngerasa nggak ada perkembangan gitu loh kok. Stuck gini terus dan aku mau belajar sama siapa gitu. Jadi nggak ada aku nggak punya dapat
kayak ilmu baru lah. Intinya makanya Karena perlu ngembangin lah, diri. dalam kondisi sing aku kayak ibaratnya wah guys aku wayahe anu gak wayahe anu gitu. Kondisi wis mulai aku harus lingkungan situ kok mengharuskan aku kudu pindah cabut lah. Aha. Dan tepat ono temen ngasih anu peluang piye melu aku ya wis itu ternyata ini emang waktuku buat Pindah. on yo lihat itu peluang nggak mencari kadang golek ngono kan golek wah sing cocok ngono kan malah nggak ketemu kadang kalau sama coplong wah begini ngono wah bisa jadi rezeki kan. Tapi luar pulau pernah? belum pernah aku dan aku pun kayak nggak tertarik gitu loh soalnya prinsipku nek cedak sisan atau sisan gitu kok nek daripada luar pulau mulai yo atau luar negeri sisan kan gitu cedak gini misalkan dalam satu pulau lah Jawa lah aku suruh milih Surabaya apa Jakarta aku milih Surabaya soalnya yo nek dari sisi yo uang lah ya kan yo nggak beda jauh pertama terus kedua lek kalau Surabaya mau pulang kan yo juga dekat gitu. Dalam sebulan berapa kali pulang kira-kira? Sebulan rata-rata sih 3 kali 2 kali sih tergantung premble. Tergantung kondisi dompet juga. So mulai ya. Lekar. So budal so mulai ya. Ya kan ngebis toh, Bos. Iya sih ya. Lah ongkos ya budal tok mulai piye nanti ongkos. Pernah tak alami itu pas pandemi kemarin. Aku niat tuh lah di sini UL banyak. Lah aku ngene arep lapo? Mulai ada ongkos. Lah di sana tuh bingung ongkosku balik. Untung aku kan emang yo seneng motor kan punya spare part ya enggak kepake tau itu. Untung aku dari itu tak jualin semua. Ya wis lumayan loh. So ge mulai aku di situ. Lumayan. Untungnya duwe spare part tanggo. Celengan spione kok. Lah tangki ono mesin ngono ki wah tak doli lah sing payu. Motornya rakitan ta? Rakitan. Soalnya aku nggak suka model sing budget pabrik kecuali yang klasik loh ya. Emang klasik aku mempertahankan sisi originalitasnya. Ya siku. Yes, motor itu yo sesuai karakter pengendara. Oh, jadi orang apal tanpa ada orangnya pun. Woi motor 1000. Mesti bisa ngapali gitu loh. Nah, aku senengnya gitu. Seneng carving, pastry, iso nglukis. Tatomu delon? Tato. Ning kamera. Wow, kanan kiri, Bos. Ini Tapi full body. enggak, sementara ini dulu. Soalnya aku masih bingung mau bikin motif apa yo. Terus soalnya tato kan juga gak sembarang nempel gambar. Jadi harus biar suatu ketika enggak getun. Kok aku enggak gambar iki apa? Nunggu promo intinya. Promo terus ya. Tapi emang suka ya tato. Dari sekolah aku sering kayak SMA, SMP tuh pulpen ngono sampai baju seragam kadang kena pulpen ngono ku ya emang aku ngasih tanda-tanda kayak gitu tuh biar soalnya orang tua yang sering protes tuh wah diorek jadi suatu ketika aku nggak gambar sing asli itu nggak dimarahin wis itu akhirnya ya berubah haluan tak gambar neng buku ae sementara aku nunggu izin orang tua buat ngolehne aku gambar nang awak di situ. Jadi hasratku tersalurkan seni di situ. Tapi saiki sekolah ya. Iya, soalnya yo kadung. Wis kadung dorek-orek. Iso dibrusak piye maneh kan ngono. Kancamu ning kene oke ta? Akeh sih enggak, cuma yo lumayan nyebar lah. Lumayan menyebar cuma enggak seakeh kalau di Jogja Solo sih. Kalau di Jogja Solo aku malah dari sosmed itu ke grup itu malah ada grup sendiri jadi ke alumni Jogja, alumni Solo kalau di sini belum ada cuma beberapa sih tapi terkenal lah Surabaya ya lumayan beberapa hotel bintang 5 juga ada sih. Bu kowe kapan merit? Nah itu iki ora tau ditakon ya pertanyaan piye yo lucu sih aku lucu kowe kuwi ora rencana sih tahun iki cuma aku nggak iso mastine tanggale iki lho iki setiap orang itu takok kuwi aku tahun iki tak ngono nih gitu intinya kan yo jenenge nikah ngene to Bos ngene kan yo ngerti dhewe ya to kudu nabung gitu iki mulai nabung sih yo
Semoga akhir tahun ini, semoga sih. Oke lah, amin lah semoga. Bahkan kok ora merit-merit to makan aku takon. Tak enteni tunggu anu tanggal merit soalnya. Tapi tunangan ya? Dah, Oh. Bisa pamer ning Lagi kancane. lali nyopot soalnya. Bisa pamer ning kancane wis tunangan ya kan. Wah, jane opinya matene pasaran ini. Kan pasti perjalanannya juga dari bawah dong. Nah, bagi tips-tipsnya untuk kira-kira bisa menginspirasi mereka nantinya, teman-teman yang nonton. Ya, intinya sih ini dalam bekerja ya. Kalau aku sendiri bekerja tuh ya nggak pilih-pilih kerjaan sih. Soalnya di mana kita dapat tugas, di situ ada ilmu baru gitu. Dan kita nggak boleh meninggikan ego kita, harus serendah mungkin lah. Terus belajar dari karakter orang tersebut. Kalau dari sisi ilmu ya sumber ilmu sekarang itu banyak. Jadi kayak buat kita upgrade posisi ke berikutnya kan juga harus diimbangi upgrade ilmu juga kan. Dan ilmu itu bisa kita dapat di mana saja. Sekarang gampang HP buka Oppo HP itu, tapi juga jangan terlalu ketergantungan dari alat itu juga. Jadi piye yo intinya seraplah ilmu sebanyak-banyaknya tanpa harus menggantungkan pada sesuatu hal seseorang juga lah. Ini berarti wow, aku iso nggak ngene no. Intinya belajar terus. Belajar lah, intinya belajar lah. Belajar mengembangkan Dan diri. kalau aku juga lihat dari kadang aku kan punya kayak panutan kayak bisa kayak berkaca gitu loh. Wah, termotivasi. Termotivasi juga. Aku wah iso kongin lah suatu saat nanti gitu. Jadi kalau kita ibaratnya cuma berkarir tanpa punya pandangan kita harus gimana ya wes bakal stuck gitu aja. Dan jangan selalu merasa kayak kenyang, wah aku pinter kok gitu. Aku sampai sekarang jujur aku masih ngerasa akeh kurangi sih. Cuma aku nunggu, kadang itu aku nunggu kritik dari orang lain, kurangku apa gitu. Ya aku dari situ ya, oh ya kurangku kita perbaiki gitu. Di situ aja. Menerima masukan, jangan menutup telinga lah intinya. Intinya jangan terlalu itu juga idealis gitu. Pokoknya ya terus belajar lah jelas. Selalu belajar, selalu menggali belajar, ilmu. selalu haus termotivasi. Haus dan sumber ilmu tuh bisa dapat dari mana aja, terutama sekarang zaman udah modern. Dulu aja zaman dulu aku mau belajar bahasa Inggris aja itu harus buka kamus. Sekarang udah enak. Dan buka sekarang handphone iya, ya, buka handphone udah bisa, udah enak. Terima kasih atas waktunya. Yes. Sudah berbagi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses buat kita semua.